Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 8. Betul Pak Sur ya? Halaman 8. Kitab yang kita kaji adalah Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalimit Thayyib karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang kita baca adalah versi mukhtasar atau ringkasannya. Baik. Qala alamatu ta'zimil manahi. Pada pembahasan yang sebelumnya Ibnul Qayyim rahimallahu taala menerangkan apa bukti seorang hamba menghormati dan mengagungkan perintah-perintah agama. Mulai dari memperhatikan waktu pelaksanaannya, rukun-rukun dan kewajibannya, berusaha untuk melaksanakan sebaik-baik dan semaksimal mungkin, bersegera dan tidak ditunda-tunda, merasa bersedih dan terluka ketika terlewat dan tidak bisa melaksanakan kewajiban atau perintah tersebut. Itu kan tanda bahwa memang seorang hamba menghormati perintah agama. Yang berikutnya, apa tanda kalau seseorang itu benar-benar menghormati ya, aturan-aturan agama yang melarang sesuatu ya. Karena dalam aturan agama ada perintah, ada larangan. Perintah itu untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Nah, apa bukti seorang hamba tunduk dan patuh baik terhadap perintah untuk dilaksanakan maupun tunduk dan patuh atas larangan sehingga tidak dia lakukan. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa amma alamatu ta'zimil manahi. Adapun tanda dan bukti bahwa seseorang itu menghormati aturan agama yang melarang sesuatu. Fal hirsu ala taba'udi min madhanniha wa asbabiha wa ma yad'u ilaiha. Tanda kalau dia tunduk, dia patuh itu ya sekuat tenaga. Al hirsu sekuat tenaga ala taba'udi untuk menghindari dan menjauhi min madhanniha tempat dan lokasi terjadinya larangan-larangan tersebut. Wa asbabiha, bukan hanya lokasi dan tempat, sebab-sebabnya pun dia jauhi. Wa ma yad'u ilaiha, dan semua sarana yang mendorong dan mengajaknya untuk ke sana. Wa mujanabati kulli wasilatin tuqarribu minha. Ya. Jangankan ke sana, bahkan dia menjauhi semua sarana yang bisa mendekatkan dia ke sana. Ya. Jadi begini maksudnya. Kalau lokasi ini sebuah lokasi maksiat. Ya. Bukan hanya dia tidak ke sana, mendekat pun tidak, itu maksudnya. Mendekat saja tidak, apalagi sampai ke lokasi. Ini sebab. Jangankan sebab secara langsung, sebab tidak langsung pun dia hindari. Itu tandanya ta'zimu al-manahi. Seorang hamba benar-benar tunduk dan taat, dia hormat betul dengan aturan agama yang melarang sesuatu. Contohnya apa? Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, kaman yahrubu minal amakinil lati fiha suwaru allati taqa'u biha al-fitnatu khasyatal iftitani biha. Contohnya orang yang berusaha lari menghindar dari lokasi-lokasi yang di situ ada gambar-gambar. Ya. Yang memungkinkan terjadi fitnah.
Kenapa dia lari? Kenapa dia tinggalkan tempat tersebut? Khasyatal iftitani biha. Takut menjadi korban. Ya. Takut menjadi korban. Bukan cuma gambar. Bahkan manusia atau orang yang sesungguhnya pun itu banyak sekali yang dimungkinkan seseorang itu bisa terbawa dan terjerumus ke sana. Sekarang sebagai contoh saja konkretnya lah, ya, tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang di situ laki-laki dan perempuan bercampur baur, tidak lagi memperhatikan batasan-batasan aurat, cenderungnya bahkan membuka dan memamerkan aurat, ya. Entah itu di mall, di tempat-tempat wisata, pantai misalkan, mana? Kolam renang, betul. Kolam renang, pantai. Ya. Ya termasuk juga kalau zaman sekarang teknologi itu, Pak Sur. Teknologi itu kan misalkan aplikasi yang memungkinkan seseorang itu mengakses gambar atau video. Ya. Mengakses gambar atau video yang di situ ada hal-hal yang ya secara agama nggak boleh. Ya, misalkan gambar atau video perempuan lah, ya, yang sudah di luar batas. Jika seseorang itu betul-betul ta'zimul manahi, dia hormat betul dengan aturan agama, melarang sesuatu, bukan hanya tidak melakukan. Saya kan nggak melakukan. Bukan hanya itu, bukan cuma oh iya memang Anda tidak melakukan, ya. Tapi Anda sudah dekat-dekat ke sana. Ya. Anda jaraknya tidak jauh dari situ. Dapat telepon masuk atau chat terbaca dari nomor asing, kita nggak tahu, kita nggak kenal. Penasaran, diceklah foto profilnya, gambar perempuan, cantik lagi. Sudah cepat-cepat hapus saja, dan tidak usah ditanggapi, walaupun tanda titik atau tanda koma atau tanda tanya, nggak usah. Apa urusannya? Nggak usah ditanggapi, nggak usah dibilang mohon maaf salah sambung, gitu. Atau siapa ya? Nggak usah. Oh kita nggak kenal kok, itu nomor asing. Ya. Kenapa? Karena yang seperti itu dia bertahap. Ya. Mula-mulanya karena penasaran siapa ya? Gitu. Mohon maaf salah sambung. Oh saya begini. Apakah betul dengan ini? Oh bukan. Ya, akhirnya berkomunikasi itu. Ya kan? Iya kalau cuma sekedar teks komunikasinya. Kalau akhirnya dia telepon, akhirnya terpancing juga untuk mengangkat. Iya kalau cuma sampai di situ, tapi kalau seterusnya, nggak bisa lah. Ya. Ini termasuk yang harus harus diperhatikan betul itu ya. Mohon maaf, acara-acara reuni sekolah, reuni kampus, ya. Reuni apapun itu, reuni, ya kan. Uni itu kan berkumpul, re itu mengulang, ya kan. Mengulang masa-masa ketika dulu masih bersama. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu ya karena merasa teman, akhirnya tidak ada batasan. Yang kemudian berikutnya bermasalah, ya cinta lama
bersemi kembali, itu memang nyata itu. Ya harusnya sudahlah dijauhi itu. Kecuali kalau misalkan reuninya lanang kabeh, ya monggo, ya kan. Silahkan itu. Kita juga tidak punya alasan untuk tidak punya alasan untuk melarang, ya kan. Kenapa? Laki-laki semua. Ya. Apalagi kalau misalkan mereka udah ngerti siapa kita gitu ya. Kemudian konsep acaranya ya biasa-biasa kumpul, watan makan malam, ya kan. Seperti itu aja silakan. Tapi kalau udah konteksnya itu laki-laki dan perempuan campur jadi satu, itu namanya mencari penyakit. Ya. Nah, seseorang yang memperhatikan betul larangan-larangan Allah itu jangankan melakukan, mendekat saja pun tidak. Ya. Wa an yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Ya. Dia secara sadar meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada masalah secara hukum syar'i. Tapi dia tinggalkan. Kenapa? Itu langkah hati-hati. Takutnya terjatuh dalam perbuatan yang dilarang secara agama. Hukum asalnya itu boleh, mubah, silahkan. Ya. Tapi setiap orang itu kan bisa mengukur diri. Ya. Mampu nggak dia sampai di titik itu menahan? Oh ya mampu, jujur dia sama Allah, ya sudah sampai di batas itu, sampai di batas yang memang dibolehkan. Tapi kalau seseorang itu mengukur dirinya, aku ki wonge ra penaan, gitu loh. Saya itu nggak bisa menolak. Apalagi nek wis diulungke. Begitu. Lebih-lebih kalau bilang wah iki kanca iki segala macam, aku ki tipene ra iso. Ya sudah jangan dilakukan. Gitu. Misalkan kumpul-kumpul tadi reuni lanang kabeh iki, laki-laki semua. Secara hukum agama boleh enggak sih? Ya boleh wong silaturahmi, bersahabat, berkumpul, enggak ada larangan, bahkan anjurannya banyak. Ya. Tapi ketika kita menilai bahwa nanti yang berkumpul itu orangnya macam-macam gitu loh. Ya. Si A, si B, si C, sing ngene, sing ngono. Dan kita harus mengukur diri. Aku ki wong ra penaan, gitu aja sudah. Dan saya lemah. Saya itu tidak punya nilai yang kemudian bisa lebih daripada yang lain sehingga bisa mengatakan tidak adalah tidak, iya adalah iya. Kan itu. Jangankan urusan menu makanan atau kegiatan. Mau izin sholat saja itu pekewah aku ki, kan itu. Ya wis rasa teko. Gitu loh. Ini yang dimaksud apa? Meninggalkan atau menghindari sesuatu yang secara hukum agama itu boleh. Nah, kok boleh kok ditinggalkan? Boleh kok nggak dilakukan? Takut nanti terjatuh dalam hal-hal yang tidak boleh. Dia beda tipis aja dia. Ya kan? Antara area yang dibolehkan dengan area yang tidak bolehkan secara agama itu cuma tipis sekali. Ya. Enggak lah ngopo. Wah, aku nek diajak ngudut yo piye coba. Itu aja sudah minimal itu ya kan. Dijak ngudut aku, waduh, ngerti dhewe aku wong ra penaan. Apalagi lek wis dirayu kanca kabeh, alah dilit wae koyo mbiyen kae lho, Bro, kan gitu. Ya ora ono sing ngerti. Aman-aman, enggak ada yang mendokumentasikan. Kan gitu. Pokoknya yang di ruangan kayak gini udah. Atau misalkan nyun sewu di situ ada urut-urutannya karaoke. Ini laki-laki semua loh. Kalau perempuan di situ sudah jelas dari awal no, enggak. Ya. Yang kita bahas sekarang tuh yang kumpul itu reunian laki-laki semua. Ya kan? Ngudut lah, karaoke lah. Saya bilang laki-laki semua loh ini, laki-laki semua. Aduh. Iki konco mengono. Ambian yang rokok, ambian yang karaokean wong vokalis SMA 1, ya kan. Ya vokalis Semea Mengasih. Nah, ini sangel iki. Enggak usah memaksakan diri. Udahlah. Hindari itu.
Qala wa an yujanibal fudula minal mubahati khasyatal wuqu'i fil makruhati. Termasuk juga apa? Berusaha membatasi diri agar tidak secara berlebihan melakukan hal-hal yang mubah. Mubah itu ya boleh, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Memangnya kalau berlebihan terus haram begitu? Ya enggak juga, enggak. Tapi kembali lagi kepada kemampuan untuk mengukur diri. Ya. Jangan-jangan karena berlebihan malah masuk di area yang makruh. Gitu. Itu kalau kita buat tingkatannya itu kan yang paling bawah ya. Yang paling bawah katakan haram. Ya. Naik sedikit makruh. Ya. Setelah makruh ada mubah. Di atas mubah ada sunnah. Di atas sunnah yang paling tinggi wajib. Area mubah ini ya mubah itu ya boleh, nggak haram, ya nggak wajib, nggak sunnah, ya nggak makruh. Tapi dia berbatasan langsung dengan makruh. Kalau sudah terlalu luas melakukan hal-hal yang mubah, khawatirnya masuk di area yang makruh. Gitu. Contohnya apa? Makan. Wes. Makan itu hukumnya apa coba? Hukum asalnya saya tanya ini. Hukum asalnya mubah. Allah berfirman kulu wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ada enggak makan itu wajib? Ada enggak makan itu wajib? Yo ada yo. Ada. Ya. Kalau seseorang tidak makan mati ya wajib makan dia. Kalau makan yang sunnah yo ada. Menghormati tamu, kita diundang makan dan seterusnya. Makan yang haram ada? Ya banyak. Makan yang makruh? Banyak juga. Makan yang mubah? Itu hukum asalnya. Makan minum itu hukum asalnya mubah. Tapi karena ada faktor atau variabel yang lain, hukumnya bisa berubah. Dari mubah menjadi wajib, dari mubah menjadi sunnah, dari mubah menjadi makruh, dari mubah menjadi haram. Nah, sekarang makan itu secara hukum asal mubah. Tapi kalau sudah berlebihan, namanya al-fudul, minimalnya terjatuh dalam hal yang makruh. Bahkan bisa jadi masuk ke area yang haram. Ini saya sama Pak Sur makan ini. Pak Sur, saya ada rezeki nih Pak Sur. Gimana Ustaz? Ayo tak bonceng. Kemana? Makan malam Pak Sur. Gitu. Udah. Saya sama Pak Sur berangkat ini ke rumah makan ini. Monggo Pak Sur jenengan ngersakaken apa pesan apa? Mas, pesan. Kami berdua. Ya. Sore tadi sebelum berangkat saya sudah makan di rumah. Pak Sur saya yakin seusia Pak Sur itu sudah membatasi makanan. Betul atau tidak Pak Sur? Jangan-jangan masih belum membatasi Pak Sur. Tapi saya yakinlah seusia Pak Sur itu udah makanan dibatasi secara jenis maupun kuantitas secara jumlah. Tapi makan yang sebenarnya mubah tadi itu, hukum asalnya ya. Saya bilang, Pak, nopo? Sop iga setunggal, bebek goreng setunggal, ayam bakar setunggal, rica-ricane, pesennya wokeh. Ini yang makan berdua. Saya tadi sore udah makan, Pak Sur sudah membatasi makanan. Dan itu udah dihidangin semua, pokoknya ambil sedikit-sedikit dicicipi semua Pak Sur. Dan itu. Padahal kami tahu saya bisa mengukur diri, Pak Sur bisa mengukur diri, menu sebanyak ini nggak mungkin habis kami berdua. Yang katanya cicip tadi, itu akhirnya tidak kami bawa pulang, taruh di situ, akhirnya dibuang. Kita keluar uang, makanan itu dibuang. Minimal makruh itu Pak Sur. Jadi jenengan harus membatasi. Walaupun saya yang nawarin, Pak Sur udah pesan apa? Jangan gitu Ustaz. Cukup 2 jenis makanan. Ya, gitu. Ustaz pilih apa, saya pilih apa. Tambahannya Pak Sur, ya wes 1. Kita makan berdua Ustaz. Oke. Gitu. Siap. Minuman juga gitu. Minuman ini. Yo kopi, yo es buah, yo soda gembira misalkan. Campur dari siji. Pokoknya nanti dipilih Pak Sur. Nggak bisa seperti itu.
Yang hukum asalnya mubah itu minimal berubah menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram ketika itu dibuang secara percuma. Itu disebut dengan mubadzir. Enggak boleh. Begitu. Tapi memang manusia alasannya ono ya mubah loh. Pentok dilarang-larang. Iya betul. Siapa juga yang melarang? Gitu. Tapi kalau misalkan kita pesen 5 menu Pak Sur, kalau kita berdua. Tapi entek. Habis. Boleh enggak sih sebenarnya? Boleh wong mubah. Hukum asalnya mubah. 5 porsi api kekenyangan gitu. Oh. Jalannya udah kayak gini, Pak Sur. Boncengan motor ini ban wis ra kuat, Pak Sur. Iya ini. Pelan-pelan aja Pak Sur. Ya, pelan. Tapi habis itu. Ya. Sangat dimungkinkan itu pun nanti terjatuh dalam hal yang makruh. Qala rahimahullah wa mujanabatu man yujahiru birtikabiha wa yuhassinuha wa yad'u ilaiha. Lebih-lebih kita diperintahkan untuk menjauhi dan menghindar dari orang yang secara yujahiru. Yujahiru itu terang-terangan. Terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Wa yuhassinuha, bahkan katanya itu bagus. Wa yad'u ilaiha, ngajak-ngajak lagi. Orang seperti ini cut. Ya. Pengen tak dakwahi, masih banyak yang perlu Anda dakwahi. Tidak harus orang itu. Ya. Dan tidak harus Anda yang mendakwahi orang itu. Kenapa? Karena Anda sudah tahu, mampu mengukur diri. Ora iso aku ki wong rampenaan pekiwuhan. Kan itu. Kenapa? Karena dia itu tipenya agresif. Enggak tahu malu. Kan itu. Enggak tahu malu. Alah, jenggot ngene pisan ora apa-apa ngono iki. Dia yujahir, terang-terangan melakukan, dan dia apa iki ora apa-apa. Ono sing ngomong makruh. Iki haram ekstrim banget kowe iki. Tipe orang seperti itu sudahlah di-cut saja. Ya, tidak usah dijadikan teman. Begitu. Wa yatahawanu biha, bahkan dia meremehkan. Wala yubali ma raqiba minha, dia enggak peduli itu perbuatan dosa, haram, enggak peduli. Kata Ibnul Qayyim, fa inna mukhalatata mithli hadza, karena bergaul dan berbaur dengan orang seperti ini da'iyatun ila sakhatillahi ta'ala wa ghadabih, itu justru menjadi sebab ya, yang mendatangkan amarah dan murka dari Allah Azza wa Jalla. Wala yukhalituhu, dan tidak ada yang mau berteman dengan orang seperti itu illa kecuali man saqata min qalbihi ta'zimullahi ta'ala wa hurumatuhu, kecuali orang yang di dalam hatinya sudah tidak ada tempat lagi, ya, sudah hilang dari hatinya sikap mengagungkan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Qala rahimahullah wa min alamati ta'zimillah, di antara bentuk dan tanda bukti bahwa seseorang itu menghormati dan mengagungkan aturan-aturan Allah, an yaghdaba lillahi azza wa jal idzan tuhikat maharimuhu, dia marah otomatis itu, enggak dibuat-buat, otomatis spontan gitu, marahnya lillahi azza wa jal, marahnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Idzan tuhikat maharimuhu, karena larangan-larangan Allah itu dilanggar. Wa an yajida fi qalbihi huznan wa kasratan idza usiya Allah ta'ala fi ardhi, dia merasa sedih di hati, kecewa betul ya. Merasa apa? Tidak berharga ketika dia menyaksikan Allah itu didurhakai. Ada yang bermaksiat kepada Allah fi ardih, di buminya. Harusnya dia benci, dia malah penasaran. Mestinya dia bersedih, malah ikut menikmati. Harusnya dia palingkan wajah, dia menjauh sejauh-jauhnya, malah ngintip-ngintip begini.
Itu tanda bahwa seseorang itu di hatinya sudah tidak ada lagi rasa hormat kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Walam yuta' bi iqamati hududihi wa awamirih. Dia sedih, dia sakit hati sendiri ketika mengetahui Allah itu tidak ditaati, hukum-hukumnya tidak ditegakkan, perintah-perintahnya tidak dilaksanakan. Walam yastati' huwa an yughayyira dzalika. Padahal dia sendiri tidak mampu untuk merubah yang seperti itu. Contohnya, ya kan, di alun-alun Wates banyak orang pacaran, ya kan, muda-mudi, ya kan, gelap, ya, udah berduaan dan seterusnya, nggak usah kita gambarkan, jenengan sudah tahu semua itu. Rasa dinteni, yuk rasa, menjenengan lebih paham kok, ya kan. Saya kan cuma lewat-lewat aja, jenengan mungkin lebih sering dibandingkan saya. Nah, ketika menyaksikan yang seperti itu, harusnya kan menghindari. Bukan kemudian penasaran, ya kan? Penasaran, bengi ono sing pacaran ora ya? Nah, ini. Yuk dicek. Oh ya cocok, ayu karo ganteng. Ngono. Ya ora pantes sing wetu ayu, lanange elek, misalkan. Nggak ada rasa ingin tahu, rasa penasaran itu sudah dia matikan. Enggak, kenapa? Karena itu maksiat. Bahkan kalau bisa dia hindari jalur itu, karena dia tahu di situ tuh maksiat dilakukan. Bahkan dia sedih, sak sedih-sedihnya, kok aku ra iso berbuat apa-apa gitu loh. Ya kan? Saya bukan pejabat yang bisa membuat aturan. Saya bukan aparat kepolisian yang kemudian bisa membuat himbauan dan patroli, ya. Saya bukan tokoh masyarakat, ya, yang suaranya didengar sehingga saya bisa mengajak masyarakat, ayo atas kesadaran warga masyarakat, hal-hal seperti itu kita larang. Daerah kita nggak ada untuk pacaran, misalkan. Di beberapa tempat di Indonesia ada yang menerapkan seperti itu. Jadi atas kesadaran dari masyarakat setempat yang dipimpin oleh tokoh-tokohnya, baik tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ya kan? Ya, dari toga, toma dan topa. Paham ya? Topa itu tokoh pemuda, toma itu tokoh agama, ya kan? Ya, atau toga itu tokoh agama, toma itu tokoh masyarakat, dikumpulkan bersinergi dengan minimal dari pihak polsek. Ya. Sinergi, lapor silaturahmi ke polsek, menemui kapolseknya secara langsung bahwa kami di lingkungan kami, di desa kami sepakat, ya, bahwa untuk tamu tidak boleh di atas jam 8 malam. Ya. Kalau ada tamu laki-laki menemui perempuan di tempat kami larang. Atau sebaliknya ada tamu perempuan di tempat kami laki-laki, kami suruh dia pulang. Dan itu. Kami ada aturan seperti ini. Silakan, itu boleh. Tapi dia pikir jabatan orang duwe, ketokohan apa meneh, ya kan. Wong aku ning kampung itu sapa-sapa. Ya. Nah, harusnya itu dia merasa bersedih karena tidak mampu merubah. Kan itu. Tapi kalau dia punya kekuatan, rubahlah. Rubah. Ya. Selama sekali lagi bersinergi dengan pemerintah setempat. Ya. Ngapunten Pak Heru, tadi saya lihat Pak Heru tadi. Ya. Iya Pak Heru ini. Kalau di Wates ada nggak patroli polisi ngecek pelajar-pelajar berseragam di jam sekolah tapi di luar sekolah? Hah? Ada? Enggak, di jam-jam sekolah maksudnya. Kemarin saya ke Sumbawa, di tempat Ustadz Abdurrahman Lombo itu. Acara daurah itu dibuka oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. Kemudian Kapolres Sumbawa itu diwakili oleh Kapolsek Sumbawa. Lah beliau bercerita bahwa Polres Sumbawa itu untuk menekan kasus-kasus kenakalan para pelajar itu bersepakat. Jadi seluruh kepala-kepala sekolah di Kabupaten Sumbawa itu dikumpulkan dalam satu forum,
beserta dengan dinas terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, ya, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan ya, itu sepakat untuk polisi melakukan patroli di jam-jam sekolah, ya, patroli. Kemudian jika mendapati pelajar putra putri berseragam di jam sekolah, di luar sekolah, apalagi mojok di warung dan segala macam rokok, itu nanti dari pihak polisi yang mendokumentasi, di foto, cekrek, dimasukkan di grup, ya. Kemudian pesan dari polisi patroli itu, silakan Bapak Ibu dicek ini siswanya siapa, kami tunggu tindak lanjutnya. Kalau tidak ditindaklanjuti, kepala sekolah yang pelajar itu berasal langsung dilaporkan ke kepala dinas. Geser. Mainnya, ancamannya main geser. Berarti kamu selaku kepala sekolah tidak mampu membina dan mendidik siswa-siswimu. Itu berhasil. Orang lebih takut kehilangan jabatan, gitu loh. Ya kan, daripada dapat murka dari Allah itu ya. Wah, orang ada di kepala sekolah blind ini ya kan. Ya polisi kan lebih paham tempat-tempat kumpul-kumpulnya mereka itu. Kata beliau Pak Kapolsek itu, ya kan, Ibtu Eko Priyono namanya, orang Surabaya. Itu beliau bilang betul-betul turun kasus kenakalan remaja itu. Ya, terutama di jam-jam sekolah ya, karena memang kesepakatannya di jam sekolah kan itu. Tapi itu sudah lumayan mengurangi. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Bersinergi dengan pemerintah kan itu. Dan perwakilan dari orang tua juga. Jadi pihak orang tua pun juga dilibatkan. Jangan sampai nanti sudah ditangkap segala macam, orang tuanya protes. Apa hak Anda menangkap anak saya? Wah, repot. Ya kan? Akhirnya ribut antara orang tua dengan sekolah, orang tua dengan pihak kepolisian. Tapi orang tua dilibatkan perwakilan, ada forum orang tua di sana. Tapi ini kita bukan siapa-siapa. Ya. Dan kita nggak boleh melakukan gerakan sendiri. Mengatasnamakan ormas, ya, sweeping misalkan, nggak boleh. Secara hukum agama nggak boleh itu. Tapi agama memerintahkan. Ya memerintahkan tidak seperti itu caranya. Kalau Anda bersinergi dengan pemerintah silakan. Pemerintah memberikan ruang, pemerintah menggandeng, silakan. Tapi kalau bergerak sendiri-sendiri nggak boleh. Di mana kewibawaan pemerintah? Qala rahimallahu taala, wa min alamati ta'zimil amri wan nahyi an la yastarsila ma'a rukhsati ila haddin yakunu sahibuhu jafiyan ghaira mustaqimin 'alal manhajil wasat. Kata Ibnul Qayyim, termasuk tanda dan bukti seseorang itu hormat dan mengagungkan aturan agama, baik itu perintah maupun larangan, dia tidak secara terus-menerus, ya. Tidak secara terus-menerus. An la yastarsila, itu tidak secara terus-menerus. Tidak ngono-ngono selalu dalam hal apa? Ma'ar rukhsah. Dalam hal rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan ya. Kalau seringkali kita terjemahkan rukhsah itu keringanan ya. Atau kalau dalam bahasa dalam bahasa yang lebih administrasi itu namanya kompensasi, ya kan? Dikasih keringanan lah begitu. Ya, hukum asalnya begini, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu diberilah keringanan. Gitu. Diberilah keringanan. Tapi keringanan ini jangan terus-menerus dilakukan. Apalagi disengaja sampai akhirnya yang hukum asalnya ditinggalkan. Ila haddin yakunu sahibuhu jafian, sampai pada tingkat orang tersebut itu jafian itu kaku. Ghaira mustaqim, tidak lurus dan tidak benar lagi. Alal manhajil wasat, yang seharusnya dia di tengah-tengah. Mithalu dzalik, terus contohnya apa? Anna sunnata waradat bil ibradi bil zuhri fi syiddatil harri. Contohnya, ada sunnah dari Nabi SAW. Salat zuhur ketika cuaca sangat panas itu diberi rukhsah untuk diakhirkan waktu pelaksanaannya. Ya, kalau di Indonesia mungkin sulit kita cari situasi seperti ini, ya kan? Karena cuaca di Indonesia masih bisa kita Masih bisa kita siasati lah, gitu. Itu tadi cuacanya tropis.
Tapi kalau di Timur Tengah, wah, puncak-puncaknya musim panas. Tikus saja kalau keluar dari sarangnya nyebrang jalan mati dia. Saya itu, betul. Tikus itu, apalagi kalau pengalaman kami di Yaman begitu, terutama di Aden ya, provinsi di Yaman bagian selatan itu, panasnya luar biasa. Bisa sampai 50 derajat. 50 derajat. Ya. Di Hadramaut juga seperti itu. 2 minggu saya tinggal di sana di Hadramaut. Itu baru subuh itu loh. Baru subuh matahari naik, tak. Itu sudah dapat pesan dari keluarga teman yang saya menginap di situ. Pokoknya kalau sudah jam 7 jangan coba-coba buka keran. Panas. Iya kan? Kenapa? Karena bak penampungan itu masih pakai seng kotak itu ya, bukan kalau kita kan yang plastik atau apa namanya fiber itu ya. Kalau di sana yang modelnya seng itu loh, kotak itu. Itu ditaruh di atas bukit, di atas gunung. Sedot air ya kan, taruh di atas gunung baru dialirkan ke rumah-rumah. Itu jam 7 pagi sudah panas itu. Ya. Itu puncak-puncak musim panas. Kalau sudah seperti itu nggak ada orang keluar. Orang keluar itu nanti menjelang maghrib. Itu pun semua ruangan pakai AC, full AC. Ya. Nah mereka yang ingin melaksanakan sholat zuhur bagaimana? Nabi Muhammad mengatakan, abridu bis shalah. Kalau waktu normalnya itu jam 1, itu pas matahari tepat di atas kepala, kemudian dia tergelincir ke barat, tak, itu kan masuk waktu sholat zuhur. Itu masih puncak-puncaknya panas itu. Nabi Muhammad SAW merintahkan ditundalah. Artinya diakhirkan waktu pelaksananya. Jangan jam 1, jam 2. Begitu. Tunggu 1 jam lagi lah. Qala fattarakhusul jafi. Tetapi ada yang mengambil hukum rukhsah ini tetapi kaku dia. Apa itu? An yabruda ila fawatil waqti. Dia tunda sampai waktu habis. Katakan sholat asar itu jam 4. Iya kan? Sholat zuhur itu jam 1. Panas sih. Panas. Ditunda saya tunda. Rada adem. Rada adem nih. Ayo sholat zuhur. Loh, wis jam 4. Waktu zuhur sudah lewat karena masuk asar. Itu yang enggak boleh, itu namanya kaku dalam mengambil rukhsah. Au muqarabati khuruji. Jangankan waktunya keluar. Muqarabati khuruji, mendekati waktu habis saja itu sudah berlebih namanya. Itu kaku. Katakan sholat asar itu adzannya jam 4, ini sholat zuhur tunda sampai jam 4 kurang 1/4. Bahkan sampai setengah 4. Panas sih. Fayakunu mutarakhisan jafiya. Kalau dia lakukan itu, dia undur waktu pelaksanaan sampai mendekati waktu habis, bahkan waktu habis, betul-betul habis. Itu namanya mengambil rukhsahnya kaku. Qala wa min hadza, contoh yang lain, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melarang an yusalliyar rajulu bi hadrati ta'am. Rasulullah itu melarang salat sementara makanan sudah dihidangkan. Au inda mudafa'atil bauli wal ghaiti, atau salat dengan menahan buang air kecil atau buang air besar. Mohon maaf, azan zuhur jam 1. Misal ini ya. Pernah Indonesia zuhur jam 1. Jam 12 lah. Ini kan. Azan zuhur jam 12. Tahu kalau salat di masjid itu jarak antara azan dan iqamat cuma 5 menit. Adzan Allahu Akbar. Ini berangkat dari rumah, dari tempat kerja ke masjid 1 menit. Wudu 1 menit, nanti nunggu baru masuk sebentar, qomat. Tak sholat sih. Itu padahal posisi itu baru sakit perut. Posisi itu mau buang air. Tapi pikiran dia, wah itu aku ramelu jamaah. Gitu. Wong sholatnya ya cepet. Wis engko wae lah. Kan sisan misalkan, ya kan? Sekaligus saja. Tak rampung ke sholat, biar nanti pas buang air apa? Sak tutuke. Sak suwe-suwe nih. Gitu.
Salat sik wae. Bar salat wis sudah. Kata Ibnul Qayyim rahimallahu taala, li ta'alluqi qalbihi min dzalika bima yushawwishu alaihi maqsudas salati. Kenapa Nabi Muhammad melarang sallallahu alaihi wasallam? Jangan salat sementara makanan sudah dihidangkan. Sudah mau makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat sih. Sudah lapar mau makan, makanan sudah sih. Ya enggak lah, salat dulu. Sudah azan kok. Tapi kalau salat dulu kepikiran ki, ngelih, kerucuk, ya kan. Nek ra entuk bagian. Nah, ra komanan. Nah itu. Kayak ana cumi-cumi meneh mau. Wah. Balin tek iki. Kan gitu. Lawannya Mas Deto iki. Wah. Rampung. Salat. Ya misalkan sepakat salat. Jenengan rumiyin mawon itu. Mboten jenengan rumiyin, pengene ning saf paling belakang. Jadi pas salam bisa duluan makan. Nah, kalau sudah sampai seperti itu enggak boleh untuk kemudian memaksa salat. Makan dulu. Bahkan sekalipun akibatnya itu nanti salatnya terlambat, tertinggal. Makan dulu. Kenapa? Karena kalau sudah memaksakan diri untuk salat, salatnya enggak bakalan tenang. Mikir. Qala fala yahsulul muradu minha. Padahal salat itu diharuskan khusyuk. Khusyuk itu enggak mungkin didapatkan kalau kepikiran. Fa min fiqhir rajuli fi ibadatihi an yuqbila ala syughlihi fayamalahu thumma yufrigha qalbahu lis-salati fayaquma fiha wa qad farraga qalbahu lillahi ta'ala. Maka fikihnya seseorang dalam beribadah adalah dia menyelesaikan aktivitas dan kebutuhannya. Ya. Setelah itu hatinya bisa fokus untuk salat. Sehingga dia melaksanakan salat, hatinya betul-betul fokus, konsentrasi lillahi ta'ala, wa nasaba wajhahu lahu, dia arahkan wajahnya itu hanya untuk Allah, wa aqbala bi kulliyatihi alaih, tidak kemana-mana pikirannya, betul-betul hanya kepada Allah secara totalitas, bi kulliyatihi itu secara totalitas. Farak'atani min hadhihi salati, 2 rakaat salat yang dikerjakan dengan kondisi seperti ini, fokus, tidak terpikir hal-hal yang lain, yughfaru lil musalli bihima ma taqaddama min dzambih. Itu menjadi sebab dosa-dosa dia yang terdahulu itu Allah ampuni. 2 rakaat salat dia lakukan dengan khusyuk. Ya. Kenapa? Karena yang membuat pikirannya terganggu sudah dia selesaikan. Wal maqsudu annahu la yatarakhasu tarakhusan jafiyah. Tapi yang saya maksud di sini kata Ibnul Qayyim, itu jangan terus ngambil rukhsah secara kaku. Ya. Ngambil rukhsah secara kaku itu seperti apa? Wes ngerti jadwal kegiatan. Sudah paham. Iya kan? Mestinya bisa dia atur itu. Ya. Pesen makanan kalau misalkan sholat isya. Ya pesen makanannya saat durunge maghrib kan iso. Begitu loh. Jadi makanan itu diproses ketika melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, dia zikir, sholat sunnah, pulang ke rumah, sudah tinggal makan. Sehingga selesai makan bisa melaksanakan sholat isya tepat waktu. Ini enggak. Ya. Itu kan rukhsah sebenarnya. Kalau sudah makanan siap, makan dulu, jangan sholat. Itu namanya rukhsah. Karena hukum asalnya sholat tepat waktu. Sholat berjamaah dengan kaum muslimin yang lain. Tapi dikasih rukhsah, dikasih keringanan. Kalau pas makanannya sudah siap dihidangkan, ya makan dulu. Tapi kok koyo ngono terus, itu yang nggak boleh maksudnya. Nah, kok jadi kebiasaan. Wah, sok makan dulu lah, dalilnya jelas kok. Tapi koyo ngono terus, itu yang nggak boleh. Apa ya? Per 30 hari maksudnya. Pas pada bulan Ramadan. Makan dulu rame-rame. Itu udah kesepakatan itu ya. Salat maghribnya ditunda dulu ya kan. Enggak ada masalah kan itu. Oh iya rusak. Iya Ramadan tok loh ya. Tapi itu tetap salat berjamaah bareng-bareng gitu kan. Enggak ada masalah itu.
Nggak ada masalah. Yang penting kan kita tahu, misalkan kita sepakati ya jaraknya kira-kira 5 menit, 10 menit. Yo jangan kemudian makannya itu. Yang lain sudah selesai dia masih menikmati. Ayo Mas sholat, yo dinikmati sih ya. Kalau dia tahu cara makannya seperti itu ya, yang penting buka ayam nyes ya kan, segera sholat, setelah itu sholat baru makan, itu akan lebih baik lagi. Tapi ini yang kita maksud apa? Sudah dikasih rasa tapi terus-terusan ngambil rasa, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh, yang kata Ibnu Qayyim itu namanya mutarakhisan jafiyah. Itu kaku dia. Ya, itu kaku. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi intinya Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengajarkan kepada kita banyak hal, ya, terutama tanda-tanda atau bukti seseorang itu sebenarnya menghormati enggak sih terhadap syariat. Ada tandanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.